Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ayuningrum dari Prodi PIAUD kelas 6D UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak usia dini. Masalah yang pertama yaitu di sekolah, anak bersikap manja. Ia selalu meminta bantuan ketika melakukan kegiatan. Dan terkadang anak menangis ketika kemauannya tidak dituruti. Nah, hal tersebut terjadi karena anak tersebut di rumah selalu mendapatkan perhatian dari orang tua maupun dari kakak-kakaknya, karena ia adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kemudian saat ia menginginkan sesuatu, ia selalu dituruti oleh orang tuanya maupun oleh kakak-kakaknya. Ketika anak tersebut tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari orang tuanya, ia akan memintanya kepada kakaknya. Begitupun sebaliknya. Dan apabila ia menangis, ia selalu mendapatkan pelarian. Misalnya, ketika anak dimarahi oleh orang tuanya karena suatu hal, maka ia akan berlari ke kakaknya dan mencari perlindungan. Yang akhirnya, anak tersebut selalu bersikap manja dan menangis ketika ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, layanan yang dapat diberikan yaitu layanan individu yang dilakukan oleh guru kepada orang tua dengan pemberian saran ataupun solusi. Dan layanan kepada anak dengan memberikan pengertian kepada anak serta mengajarkan sikap bertanggung jawab dan juga disiplin kepada anak. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh orang tua yang pertama yaitu seluruh anggota keluarga harus bekerja sama dalam mendidik anak. Ketika orang tua tidak memberikan apa yang anak inginkan, maka anggota keluarga lain juga tidak dapat memberikan apa yang dia inginkan. Karena apabila ia selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, maka ia akan beranggapan bahwa segala hal yang ia mau pasti akan terpenuhi. Sehingga ketika kemauannya tidak terpenuhi, maka anak akan merengek dan juga menangis. Yang kedua yaitu selalu melakukan komunikasi dengan anak dalam hal apapun, memberi pengertian kepada anak, selalu memberi apresiasi ketika anak melakukan hal-hal yang positif, dan menegur anak ketika anak melakukan suatu kesalahan, hingga anak akan berpikir kembali ketika melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga yaitu mengajarkan tanggung jawab dan sikap mandiri kepada anak. Guru dapat memberikan tugas atau proyek yang dapat diselesaikan secara mandiri oleh anak. Selain itu, guru dapat membiasakan dan mengajak anak untuk membereskan mainannya ketika ia sudah selesai memainkannya. Dan guru dapat mengajarkan anak untuk memakai baju sendiri, kemudian sepatu sendiri, dan juga mukena sendiri. Nah, hal-hal tersebut juga dapat dilakukan oleh orang tua ketika anak di rumah. Yang keempat yaitu mengajarkan sikap sabar kepada anak. Pendidik dapat mengajarkan sikap sabar kepada anak dengan membiasakan anak untuk mengantri dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih kesabaran anak seperti kegiatan menggunting dan juga permainan puzzle. Nah, apabila anak di rumah, orang tua dapat melatih kesabaran anak dengan melakukan kegiatan memancing bersama dengan ayah dan juga kegiatan memasak bersama dengan ibu. Permasalahan yang kedua yaitu di sekolah anak hanya mau bermain sehingga ia tidak fokus dalam pembelajaran serta tidak mau mengikuti pembelajaran. Hal ini disebabkan karena anak diasuh atau dititipkan kepada kakeknya ketika orang tuanya bekerja. Ia di rumah hanya ketika orang tuanya sedang libur atau pada saat hari Minggu saja. Di rumah kakeknya, ia hanya dibiarkan untuk bermain dan jarang belajar. Kakeknya juga membiarkan anak tersebut bermain sendiri, namun tetap dalam pengawasan. Layanan yang dapat diberikan yaitu layanan individu yang dilakukan guru kepada orang tua dengan mendatangkan orang tua ke sekolah untuk menyampaikan perkembangan anak dan juga permasalahan-permasalahan yang ada pada anak, serta pemberian saran atau solusi kepada orang tua. Sedangkan layanan yang diberikan kepada anak yaitu dengan pemberian pengertian
pengertian kepada anak, dan memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik agar anak mau mengikuti pembelajaran. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu mendatangkan orang tua ke sekolah atau berkomunikasi dengan orang tua terkait perkembangan anak dan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Guru juga dapat mengadakan parenting tentang pentingnya atau pengasuhan bersama, sehingga orang tua dapat meluangkan waktu bersama anak untuk menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan menarik untuk anak. Guru dapat menggunakan model-model pembelajaran seperti model kelompok, area, sentra, ataupun lospart. Dalam model-model tersebut akan ada kegiatan-kegiatan yang menarik, sehingga anak akan lebih bersemangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Karena beberapa anak akan merasa bosan ketika pembelajarannya hanya mengerjakan LK. Yang ketiga yaitu memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik atau aktivitas fisik yang dapat menarik perhatian anak seperti kegiatan outbound, yang mana anak dapat melakukan kegiatan-kegiatan sambil belajar. Selain kegiatan outbound, guru juga dapat mengajak anak untuk bermain sentra, seperti sentra bermain peran, sentra memasak, sentra seni, ataupun sentra-sentra yang lainnya. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut, anak dapat berkreasi dan mengekspresikan perasaannya melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.